Pemirsa, dalam sosialisasi hukum ini nantinya akan bisa menyadarkan para siswa untuk tidak bertindak dalam hal yang melanggar hukum, terlebih lagi pada usia remaja saat ini. Sesuai materi yang disampaikan oleh narasumber dari BNN Kabupaten Kediri terkait Peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sudah tahu nggak P4GN itu apa? Ada yang tahu P4GN? Setelah ini harus tahu nggih, P4GN berarti P-nya ada 4. Yang pertama pencegahan, yang kedua pemberantasan, yang ketiga penyalahgunaan, yang P keempat peredaran, GN-nya adalah gelap narkoba. Jadi di sini BNN selain mencegah juga memberantas. Yang diberantas apa? Peredaran gelap narkoba. Lah kalau untuk korbannya bagaimana? Untuk pecandunya bagaimana? Itu di BNN ada yang namanya bidang rehabilitasi. Direhabilitasi gratis, ndak bayar. Syaratnya apa? Di Undang-Undang Narkotika di sini juga disebutkan ya, bahwa pecandu narkotika wajib melaksanakan rehabilitasi, baik itu medis maupun sosial. Nah, anak-anak ini semuanya di sini sudah cukup umur apa belum? Udah cukup umur apa belum? Belum ya? Nah, coba Mas dibuka Undang-Undang Narkotika pasal 54. Pecandu narkotika dan korban wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ya. Menyampaikan bahwa Indonesia telah memasuki level gawat terhadap narkoba. Menurut Jokowi, sebanyak 40-50 orang Indonesia mati setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba tersebut. Jokowi menegaskan tidak mengabulkan permohonan gerasi dari terpidana mati kasus narkoba. Ya, berarti pada hari ini kita akan melaksanakan sosialisasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di MAN 2 Purwoasri ini, yang mana tujuannya adalah sekarang ini kita lagi gencar-gencarnya bahwa pelajar ini harus kita wujudkan pelajar yang sehat, berprestasi tanpa narkoba. Dan kita harus bersama-sama mewujudkan generasi milenial. Nah, untuk usia-usia pelajar ya, ini saat ini sudah remaja ya, usia remaja ini rawan-rawannya untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, untuk itu kita cegah sejak dini ya, khususnya di pelajar-pelajar ini jangan sampai terkena narkoba. Diharapkan melalui kegiatan penyuluhan hukum ini, seluruh siswa MAN 2 Kediri lebih berhati-hati dalam menyikapi hal-hal yang sehubungan dengan kenakalan remaja maupun tentang perbuatan yang melanggar hukum, khususnya dalam hal pelanggaran lalu lintas sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Subag Hukum Polres Kediri. Sebagai tambahan pengetahuan adik-adik sekalian bahwa semua produk undang-undang itu akan terus berkembang mengikuti peradaban manusia, mengikuti kemajuan teknologi. Agar apa kira-kira?
agar tidak tertinggal. Nah, agar tidak tertinggal. Nanti kalau undang-undangnya tertinggal, ada perbuatan melawan hukum, undang-undangnya belum mengatur, akhirnya perbuatan melawan hukum tadi tidak bisa diproses hukum. Nah, karena ada asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan yang dapat hukum sebelum ada peraturan yang mengatur terlebih dahulu. Nah, kira-kira seperti itu. Baiklah, undang-undang ini next. Undang-undang ini cukup luas cakupannya, ada 22 bab 326 pasal. Wow, tebal sekali undang-undangnya. Tapi tadi di pembukaan disampaikan oleh Pak Guntur bahwa waktunya dibatasi, Pak. Ya, seperti itu toh. Nah, oleh karenanya nanti hanya akan saya cuplik-cuplik saja yang kira-kira berkaitan dengan adik-adik sekalian. Nah, seperti itu. Nah, lanjut, Pak. Undang-undang ini disusun itu karena masih adanya permasalahan-permasalahan di ruas jalan raya. Kira-kira apa saja sih permasalahannya? Kemacetan. Terus apa lagi? Pelanggaran. Satu lagi? Kecelakaan. Itulah permasalahan-permasalahan di jalan. Nah, oleh karenanya undang-undang ini ya bertujuan untuk minimal mengurangi permasalahan-permasalahan tadi. Nah, kalau kita melihat data yang ada di Polres Kediri, next, bahwa angka pelanggaran maupun angka kecelakaan itu cukup tinggi. Ya, di wilayah Kabupaten Kediri juga sama, cukup tinggi. Nah, kalau kita lihat datanya, nah ini. Nah, dan pelajar ternyata menempati angka kedua, usia pelajar maksudnya. Pada dasarnya pelajar itu pelanggarannya belum memiliki SIM. Nah, tapi memang ini harus dilihat secara menyeluruh. Karena apa? Masyarakat semua pasti tahu bahwa untuk usia pelajar di sana belum memiliki SIM, tapi karena jarak sekolah dengan rumah yang sangat jauh, kemudian tidak ada yang mengantar, angkutan umum belum terjangkau, ini menjadi penyebab mereka akhirnya diizinkan oleh orang tuanya untuk naik sepeda motor sendiri. Tapi ingat, yang paling penting adalah selamat di jalan itu, karena tujuan penyuluhan hukum ini adalah untuk keselamatan di jalan.